Halo, selamat pagi. Salam sehat, salam opini amatir. Melihat akhir-akhir ini setelah hasil pemilu selesai dan Prabowo ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia, kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang yang duduk di kabinet Prabowo adalah orang-orang yang tidak salah dan tidak bukan, sebagian besar adalah titipan Jokowi. Ada beberapa bargain politik yang harus dipatuhi dan ditaati oleh Prabowo kepada gurunya, yakni Joko Widodo. Kita sebagai rakyat hanyalah bisa melihat bagaimana pemerintahan yang akan dibawa Prabowo dan orang-orangnya ke depan. Dan perlu kita ingat sejarah bahwasanya di zaman Pak Harto, beliau disebut-sebut sebagai seorang diktator, sebagai autokrasi yang tiada tandingannya dan banyak ditentang oleh orang-orang intelek. Akan tetapi sebenarnya Pak Harto memikirkan banyak bagaimana Indonesia ke depannya, karena pada saat-saat awal kemerdekaan dasar kita, ekonomi kita masih lemah. Kita perlu belajar dari negara-negara barat untuk bisa maju dan agar bisa swasembada, baik itu swasembada pangan, pendidikan, dan teknologi yang sebenarnya telah dicanangkan dalam Repelita oleh Presiden Soeharto. Ya, setiap orang ingin wibawa itu ada, ingin pangkat itu ada, ingin kehormatan itu ada. Dan Pak Harto banyak ditentang oleh orang-orang yang merasa intelektual karena telah melakukan banyak hal-hal yang mungkin dipandangnya melanggar kemanusiaan. Akan tetapi kita perlu lihat, kita ketahui Cina bisa maju sebenarnya meniru bagaimana cara Presiden Soeharto memimpin negara Indonesia saat itu. Kita ketahui orang-orang dunia selain Amerika, ya, ini Rusia pun ataupun Myanmar pun meniru bagaimana pemerintahan Soeharto ke depannya yang diharapkan bisa membawa Indonesia maju. Akan tetapi karena alasan kejahatan Soeharto yang dikatakan telah menindas beberapa orang yang menentangnya, makanya dia harus turun. Dan apa yang kita ketahui saat ini sebenarnya mantu Presiden Soeharto, yakni Presiden Prabowo, sebenarnya sangat mengagung-agungkan Presiden Soeharto. Ingin membawa negara ini menjadi swasembada pangan yang pernah direalisasikan oleh mertuanya. Dan apa yang harus dibawa oleh Prabowo pada saat ini untuk bisa membawa Indonesia maju, kita sebagai rakyat kecil hanya bisa melihat dan menyaksikan langkah-langkah apa. Apakah benar dia akan menerapkan proses militerisme, sistem militerisme yang pernah dicanangkan pada saat Orde Baru. Akan tetapi tentunya banyak orang-orang yang menentang karena sebenarnya Prabowo telah banyak hutang, bukan apa yang murni seperti pikiran Soeharto, akan tetapi sudah terjerat dalam pikiran-pikiran Joko Widodo. Kita kagumi bahwasanya Joko Widodo adalah politikus ulung dengan memakai cara sederhananya, hayang lugu, wajah lugu, suka gorong-gorong, telah bisa mengelabui rakyatnya untuk bisa mendukungnya. Dan dengan cara yang sederhana itu nampaknya, namun bengis di dalamnya, telah bisa menarik sebagian besar rakyat Indonesia. Karena memang rakyat kita masih berpendidikan rendah. Akhirnya mereka termasuk aku yang sebenarnya sedang curiga dan sangat curiga pada saat itu, ternyata cara dia adalah berhasil mengetuk hati rakyatnya. Dan apa yang saya ingin bicarakan di sini bahwasanya kita tekankan, kita sebagai rakyat kecil, opini amatir
dengan mengedepankan indera keenamnya, rasa-rasanya Indonesia tidak akan lepas dari para koruptor. Ya, kita ketahui bersama, kita kaya, paling kaya di dunia, akan tetapi rakyat kita paling miskin. Orang-orang di luar Jawa seakan-akan cemburu dengan keberhasilan Jawa, masyarakat Jawa, pemerintahan Jawa. Akan tetapi saudara-saudaraku di luar Jawa, ketahuilah, di dalam Jawa sendiri banyak orang-orang miskin, banyak orang-orang yang berpendidikannya rendah, banyak mereka yang terabaikan dan teraniaya. Sekali lagi, masalah kemanusiaan bukan hanyalah masalah Jawa saja. Kita sebagai orang Indonesia patut berbicara masalah kemanusiaan dan keadilan. Kita wajib untuk bisa menjaga pemerintahan kita, bagaimana harus memperbaiki, mengkritik, syukur-syukur memberikan masukan kepada pemerintah kita ke depannya. Yang jelas, orang-orang pintar di Indonesia telah banyak, ahli-ahli kita telah banyak, baik itu ahli ekonomi, ahli filsafat, ahli pendidikan, teknologi dan segalanya. Orang kadang-kadang kita adalah orang pintar, akan tetapi wakil-wakil rakyat kita, apakah benar mereka juga orang-orang pintar? Kita tunggu sejenak dan kita cermati bagaimana langkah ke depannya. Kalau memang dalam 1 tahun tidak ada realisasi yang nyata, tentunya 1 tahun pemerintahan itu sudah bisa mencerminkan pemerintahan 4 tahun, 3 tahun ke depannya. Untuk itu, sebagai orang kecil yang selalu berpikir yang bukan-bukan dan hanya mementingkan opini amatir, indera keenam, makanya kita perlu sadari bahwasanya pemerintahan Jokowi perlu kita perhatikan, atau dalam artian kita perlu tekankan bagaimana langkah-langkah ke depannya. Apakah benar Prabowo bisa menghapus korupsi? Sekali lagi, agenda utama adalah bersihkan korupsi dan masukkan ke penjara para koruptor. Kalau itu bisa melakukan hal itu, saya yakin mewakili opini amatir, Indonesia akan lebih maju dan ekonomi akan bisa meroket. Begitu juga pendidikan akan bisa terjangkau dengan senantiasa murah, dalam artian semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Salam dari saya, salam opini, amatir, dan selamat memerhatikan, mementingkan kepentingan hati nurani orang. Terima kasih dan salam sehat.